Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di STMJ kata dia Setan tiap malam Jumat. Jumat. Gak usah begitu juga. Ya, jadi STMJ ini dulu kan dengan partner gue yang lama, sekarang dia udah meninggal. Jadi kita semua turut berduka. Kita akan melanjutkan perjuangan dia dengan membuat konten ini semakin menjadi lebih baik lagi. Yoi. Jadi sekarang ini ada orang baru yang namanya siapa sekarang? Nama gue Tom. Wih, Tompel. Aduh, Bareng lagi. jokes Jadi bapak-bapak. kalian Bangsat doain gue ya itu. supaya gue gak meninggal juga kayak temennya dia sebelumnya. Emang ngeri nih kerja sama dia nih. Jokes Aduh. bapak-bapak mulu bangsat. Gue di sebenarnya males ngajak dia nih tadinya nih, mikir-mikir anjing. Harga diri gue turun kalau sama dia nih. Tapi ya udahlah. Sekarang kita di tengah tempat baru. Yoi. Kita akan membuat fresh, lebih fresh lagi dari yang sebelumnya. Fresh graduate. Yoi. Tapi Oke. dengan ini yang sama ya. Dengan pola yang sama kita akan membacakan cerita-cerita horor dan menelpon teman-teman Yoi. juga sekalian cerita-cerita yang serem-serem. Kita mau ngebacain cerita yang cerita ini pastinya kalian udah pernah dengar karena ini nggak update juga kita. Kalau udah pernah denger ngapain tonton bangsat. Oke, karena dia anak baru sekarang dia yang bacain ceritanya. Oke. Oke, cerita dimulai. Judulnya dulu dong. Judulnya gue nyari cerita, jadi gue belum ketemu ceritanya apa. Dari siapa itu? Dari siapa? Dari siapa? Gue nemu cerita di Twitter nih. Ini di record juga dong itunya. Ininya, screennya. Jadi nanti kan dimunculin di belakang anjay. Hai. Mana? Mana gue nggak mau. Ah, itu dah. Oke, ceritanya dari mana? Jadi gue iseng-iseng ya, searching, browsing gitu. Ada cerita-cerita kisah nyata nggak sih? Ternyata banyak nih, terutama di Twitter ya, Twitter. Terus juga di Kaskus juga banyak. Terus jadi kita mau bahas yang mana nih? Yang Yang paling serem dulu, yang paling serem. Ini serem nggak menurut lu? orang gue juga belum baca, gimana gue tahu serem? Kalau nggak serem gua tuh kan. Guys, copot guys. Aduh. Kita belum cerita udah. Ini horor. gue males nih ngomongin horor sama orang begini nih. Horor beneran anjir. Terus gimana? Lanjut ya. Ngapain lu benerin? Oke, jadi cerita ini gue baca dari Twitter ya. Twitternya @jaykoholic. Jadi sini Mas Jay nih ceritanya. Gue ceritain dari tweetnya yang pertama jadi. Oh, dia depannya ceritanya jadi. ini tweet apa namanya kalau ini? Apa tuh? Kalau yang tweet terus-terusan itu namanya apa? Tweet terus-terusan. Dia yang continue gitu. Ya gitulah. Itu namanya apa sih? Pokoknya itulah. Baca yang pertama ya. Panjang banget lagi nih kayak cerpen. Dikit. Jadi sekitar setahun lalu pas Kamis malam gue balik dari kantor ke kosan ceritanya. Terus bapak kos lagi nonton TV, gue lewat. Tiba-tiba bapak kosnya nyeletuk. Kamu bisa lihat setan ya Jan? Gue sok kaget gitu katanya. Dari mana bapak tahu? Kelihatan sih kata bapak kosnya nih. Kelihatan gimana pak? Saya pernah dengar kamu teriak pas tengah malam. Lagi didatengin tetangga depan ya? Gue tuh kayak tetangga ngangguk- depan. depan kata bapak kosnya nih. Terus di sini gue tuh kayak ngangguk lesu gitu. Terus dibilang biasa sih emang, saya juga sering kok kata si bapak kosnya nih. Oh gitu pak. Ya jadi waktu saya jadi satpam mall, kata bapak kosnya nih pertama kali, dan disitulah dia mulai cerita. Waktu itu saya nih sebagai bapak kosnya itu lagi jaga malam. Jadi itu dia dulunya security coy kalau di sini ya. Oh, Bapak si kosnya bapaknya ini. security. Ah. Oke. Dia baru enggak kalau malam itu malam satu suro. Malam satu suro kan berarti kan itu ya. Berarti sebelum kental dua banget hal-hal mistis ya. suro. Sebelum satu suro. Sebelum dua suro. Oke. Ngeri anjir. Ya santai sih, udah biasa kata dia. Yang jaga memang banyak, tapi dibagi per section di mall. Oh ini ceritanya di mall nih, jadi ini latar belakangnya mall ya di sini si bapak kos ini.
saya dapat teman jaga yang emang cukup penakut, dia bilang. Nah pas jam 11 kita patroli, biasanya saya dan teman patroli itu dari atas sampai bawah patrolinya. Tapi karena mallnya itu baru, jadi ada beberapa yang masih pembangunan, dia bilang. Terus lanjut cerita, saya mulai dari lantai 5 paling atas. Jadi berarti ini kalau dari kita lihat dari ceritanya nih, mallnya 5 lantai ya. Lantai 5 paling atas. Semua berjalan normal, tidak ada apa-apa. Lantai 5 memang paling aman, dia bilang. Lantai 5 beres, kita turun ke lantai 3A. Kenapa 3A? Biasanya kayaknya mallnya punya orang Cina nih. Nah, 4 tuh angka yang tidak beruntung. Kayak bukan Cina doang anjing, sekarang tuh pada begitu. Ikut-ikutan Feng Shui. Oh, Feng Shui. Oh iya, gue yang nggak update ya. Oke, berarti ini dia turun nih dari lantai 5 ke lantai 3A ya. Kalau gitu bilang lantai 4 lah, cuman kan nggak tulis 4. Di lantai ini juga aman, dia bilang. Hingga akhirnya di lantai 3, pas lift terbuka, saya nengok sebelah kiri, ada toko buku di situ, dia bilang. Dan dipasang 2 pocong. Nah, dalam kondisi ini saya nggak berani bilang ke teman saya apa yang saya lihat depan mata. Saya juga nggak mau teman saya ketakutan, dia bilang. Dipasang 2 pocong tuh maksudnya gimana? Nah, ini nggak tahu nih. Ini kita baca lanjutin dulu ya. Teman saya melewati tepat di sela-sela pocong itu. Saat mundur sebentar, berjalan memutar pocong, mukanya rusak, matanya hitam. Oh, berarti ini emang beneran apa gimana ya? Oh, pocong beneran. Gue pikir ini promo. Apa kayak dummy pocong gitu. Ternyata beneran nih kalau di sini ceritanya. Oh, dia bisa ngeliat pocong. Saya cuma berharap 2 pocong itu tidak mengikuti kita, kata dia. Sampai tepat desain toko buku teman saya memutuskan untuk patroli ke lantai 2. Akhirnya turun lagi nih dia nih. Tapi pocong itu terus menatap saya seolah ingin bercerita sesuatu. Saya tidak memperhatikan lagi, dia bilang. Dia juga turun ke lantai 2. Jadi dua-duanya nih turun ke lantai 2 nih. Nah, skip lah dari lantai 2 sampai ke LG, dia bilang. Karena lantai 2 dan lantai 1 aman, dia bilang. Pas di LG, lower ground ini ada kedai roti. Jika hari biasanya kedai roti itu laku keras. Tahu kenapa? Nah, terus sembari cerita dia, gua ngomong nggak tahu pak, kenapa emang? Karena ada yang jagain di kedai itu, kata si bapak security ini. Oh, jadi laku tuh karena ada yang jagain. Iya, kayak mungkin pesugihan gitu kali ya, pesugihan. Oh, di mall juga ada pesugihan. Bisa jadi. Setannya gaul dong berarti nge-mall. Setannya nge-mall. Iya, gaul. Aduh, setan zaman sekarang nge-mall aja. Siapa gerangan? Terus kata si bapak kos ini, nenek-nenek rambutnya panjang pakai pakaian tradisional dengan lidah menjulur sampai ke lantai. Gue kaget tuh, dibilang. What the fuck, kata dia. WTF. Merinding pas ngebayangin, sampai akhirnya gue tahu wujud nenek-nenek ini depan mata gue sendiri pas ngunjungin mall yang dimaksud. Nah, kita lanjut lagi ceritanya. Terus tangannya menunjuk ke bawah lantai UG, ini underground berarti ya, UG ya. Sama si setannya maksudnya? Nggak ngerti nih, kita lanjut dulu nih. Saya hanya mengangguk pelan dan patroli berlanjut ke UG. Ada siapa di sana? Oh ya, berarti setannya menunjuk nih ceritanya di ke UG. Ya mbak, ada siapa di sana? Terus dia turun tuh dari lantai lower ground ke underground. Ya, Mbak Kuntilanak sudah siap sedia. Rambutnya panjang, mukanya pucat, senyumnya menawan. Ya, senyum, dia bilang. Berarti ini kuat banget ya si bapak kosan ini. Gila juga nih orang. Jangan-jangan dia lagi. Apanya? Pesugihan nih. Bisa jadi. Dia hanya duduk di bangku kecil di ujung. Ada semacam ruangan rahasia yang entah saat siang ruang itu tak nampak gitu. Teman saya lebih dulu ke arah kanan. Entah kenapa kaki saya melangkah ke arah kiri, ke arah si Mbak Kunti itu duduk. Berarti ini singkat ceritanya ke UG ini keluar lift, temennya ke kanan, dia ke kiri nih. Nyamperin Kunti. Nyamperin ke si posisi si Mbak Kak tadi. Genit berarti dia. Yoi. Ruang apa itu? Dia bilang. Saya melewati Mbak Kunti disenyumin. Saya diem. Pas melongok ke ruangan itu ada bau bangke, bukan binatang, tapi bangkai mayat baunya. Nah, terus setelah terkonfirmasi bahwa ada beberapa kuli bangunan yang tertimbun saat pengerjaan gedung, meninggal di situ. Saya menutup hidung, gak kuat saya pergi dari ruangan itu. Terus bertemu dengan teman saya. Yang tadi sebelumnya ke kanan tuh, ketemu lagi. Akhirnya patroli sampai di basement. Dulu ruang security emang di basement. Berakhir
Nggak juga kata bapak kosnya. Hmm. Basement itu adalah tempat parkir seperti yang kita tahu, kayak di mall-mall biasa kan. Bergerak pelan tepat di bawah pantat teman saya. Pantat teman saya. Kenapa dia gerak di pantat temen? Jadi yang Setannya apa dia? oh enggak gini. Oh jadi gini, dia ceritanya patroli sampai ke basement, ke tempat ruangan dia. Terus duduk nih di tempat patrolinya. Ada bergerak pelan tepat di bawah pantat teman saya. Jadi temennya duduk di bawahnya tuh ada yang bergerak gitu loh. Yang dia duduknya adalah seonggok ular besar yang melingkar ke arah atas, mengelilingi Temennya. rem parkiran itu. Hmm? Jadi gede nih ceritanya ularnya kalau di sini ini. Kalau gua Rem parkiran. rem parkiran. Jadi kan parkiran ada kayak batas-batasnya tuh. Oh. Kepalanya ada di lantai ketiga parkiran besar, sangat besar dibilang. Iya. Siluman Agak ular berarti. Indosiar kali. Dan menurut informasi orang dalam, ular itu penjaga gedung. Buktinya saat gedung sebelahnya kebanjiran, ajibnya gedung itu nggak kebanjiran. Ajaib. Oh ajaibnya, oh iya. Gue nahan nafas maksudnya nih. Gue nahan nafas diceritain kayak gitu. Oke udah kelar nih dalam hati gue. Bapak kosnya sampai situ saya langsung menarik teman saya untuk berdiri dengan alasan tempat kotor. Nah, patroli selesai, saya dan teman saya kembali ke posko. Gue alhamdulillah ceritanya selesai kata orang ini. Horor nih. Horor pisan. Cepet-cepet. Awal mata. Terus kata si bapak kosnya jam 2 pagi saya ke gedung sebelah. Ternyata ini ya, ada cerita lanjutannya nih. Jam 2 pagi saya ke gedung sebelah. Ngapain dia? Kan dia satpam beda. Ini dong dijelasin sama dia. Gedungnya terkonek jadi enak jalannya. Jadi ada koneksi gedung tuh. Oh, PIM Iya. berarti. Saya sih niatnya cuma mau menikmati udara segar Jakarta, dia bilang. Depannya kan pemandangan bagus. Kayak di PIM maksud gua. Iya bisa. Ya kan PIM ada tuh. itunya. Bukan belum tentu PIM nih. Belum, Kayak di belum PIM. tentu. Saya duduk menghadap ke jalan raya sambil saya ambil handphone dan merekam pemandangan itu. Pada satu titik ada orang, tapi bukan orang, makhluk besar lewat di layar HP saya. Besar dan berkepala burung Garuda. Buset. Bohong kali ini. Tapi ini Udah santai-santai ya. real ini katanya real story. Ya. Makhluk ini mengelilingi jalan hingga ada kereta kencana datang dari sisi utara kemudian menghilang ke arah gedung yang saya baru selesai patroli. Saya terdiam kata bapak kosnya. Kemudian teringat legenda gedung ini. Anjing ada legendanya. Yoi. Saya jadi paham siapa makhluk itu dan kenapa ada kereta kencana. Terus si Mas Jai ini nanya ke bapak kosnya, maaf pak, maksudnya maksud saya mau gimana gitu? Mau mandi. Mandi apa gimana? Bapak kosnya tahu nggak Jai kalau dalam sehari itu bisa ada 1 atau 2 orang yang kesurupan saat mall ini dibuka. Oh gitu. Terus geleng-geleng nih dia nih, kata bapak kosnya, makanya di setiap pintu masuk mall, kalau kamu perhatiin pasti ada pot besar dengan daun berjari, itu buat penangkal. Oh gitu. Iya. Oh, pohon besar dengan daun berjari itu kaktus kali maksudnya. Iya, daun berjari itu apa aja yang daunnya tuh berjari gitu loh, bukan yang gitu doang mungkin. Ini gimana nih ceritanya. Jadi intinya gedung mall itu awalnya memang banyak cerita. Kalau nggak percaya silahkan datang ke lantai 2 tadi. Terus si Mas Jai ini, siapa? Saya mandi dulu ya. Oh, mau mandi bener. Mandi tadi mandi tuh. Apa maksudnya? Maksud saya mau gimana gitu? Mau mandi. Mandi apa gimana? Mau mandi dipotong. Gosip si bapak-bapak. Ini bapak-bapak gosip bisa. Hmm. Nah, Kayak lu. ada lanjutannya coy. Seminggu kemudian gue si Mas Jai ini ya, gue entahlah ya pengen tahu aja. Datang tuh ke si Mas Jai ini ke mall yang tadi diceritain bapak kosnya. Detail demi detail gue cek dan memang bener 2 pocong itu sampai sekarang masih nongkrong di dekat sign toko buku. Nenek berlidah panjang juga masih nampak dan Mbak Putih tetap duduk. Dan pot besar yang tanaman berjari pun masih ada sampai sekarang. Tapi ya udah dulu ya, yang itu disimpan tuh. Ini banyak banget yang ini nih. Komen-komen yang nebak-nebak nih. GI ya, Central Park ya. Maunya apa ya? Tuh. Mal yang Boleh, ada lantai sebut. 3 di mana lagi? Merinding gue. Nah, ini kayaknya tahu nih orang ini nih.
Banyak 3A mah. Banyak sih, kantor gue juga ada 3A nih. Goblok. Sosok goblok sosok komen orang. Aduh. Gue sosok tahu anjing netizen sekarang. Tapi itu si pocong, si nenek-nenek lidah panjang, dia nggak bete di situ terus. Udah seminggu kemudian loh. Iya, Di situ mulu. situ mulu, dirantai gue rasanya. Tapi ini kocak juga ya, ada orang bapak kos yang tiba-tiba nanya, kamu bisa lihat ya? Terus dia cerita curhat tuh, iya kan? Katanya sih ini cerita nyata ya guys ya. Iya, tiba-tiba cerita. Nah kalau menurut lu gimana nih coy? Kalau di mall tuh, ya gue sih tahu ya setiap bangun ini rumah juga pasti ada nih, studio juga pasti ada. Cuman kan gue nggak tahu tuh kalau ada daun berjari. Nanti kita lihat di mall sini deket sini ya. Ada Itu makanya kan gue ngebangun saung di depan tuh. Itu penangkal sebenarnya. daun berjari gitu bener gitu. Daun Habis itu berjari. kita cabut daun berjarinya. Biar kalau jarinya dicabut sih dong dia sakit. Iya juga sih. Tapi gue sibuk ini anjing. Gimana jadinya? Terus gimana kita bacain apa kita gimana nih? Apa gimana apa? Jadi anjing malah yang lain juga ikutan jatuh. udah diemin aja lah. Studio kagak ditempel-tempel begini. Nah, jadi guys, kalau mall yang dia bilang apa tukang yang bawa itu pada mati, gue percaya tuh karena emang bukannya percaya lagi maksudnya Kalau project pasti ada. proyek kan tumbal proyek. tumbal proyek itu biar TP. mall. Tapi kalau ada ular gede biar mallnya nggak banjir berarti ularnya Penangkal banjir dong. iya lah kalau kayak gitu mah gue juga mau tuh miara gitu di rumah biar nggak banjir rumah gue. Itu ular jangan suruh jaga mall, suruh Atau- jaga Monas biar Jakarta nggak banjir. Pak Anies boleh tuh di hire tuh ular. Lu ngapa sih gitu mulu? Aduh, mau ikutan aja lo. Lu tensin lu. Aduh, ini kacau nih. Konten ribon begini. Aduh. Gua Gimana ya? Beterusin apa jangan nih guys nih? Makin banyak. Beterusin jangan nih. Nggak, tapi kalau dari sisi pandang lu gimana soal cerita ini? gue sih percaya nggak percaya, tapi kalau di mall tuh memang karena pertama mall itu tempat hiburan ya. Maksudnya bukan tempat ibadah ya, udah jelas ya, tempat hiburan yang kebanyakan orang-orang ke situ kita tahu lah buat hiburan. Belum tentu loh, waktu itu gue pernah cuman karena gue pengen sholat gue ke mall. Oh gitu. Habis sholat balik langsung. Langsung pergi lagi. Oh, gila. Emang gak ada duit aja. Kalau ada duit nongkrong dulu tuh di mall. Tapi tempat ibadah juga berarti Oh, kan iya, ada bener, musolanya. bener. Bener lu jangan. Tapi kan mall itu kan tempat universal ya. Maksudnya ya itu kan tempat dagang, cuma kan tempat dagang yang menengah ke atas lah. Udah pasti ada sih. Apalagi tadi ada yang bahas tuh yang nenek-nenek katanya kejagain toko yang kalau siang laku banget tokonya. Itu gue sih baru dengar ya. Biasanya tuh kalau toko begitu tuh pinggir jalan ya kan. Di mall gue juga baru tahu tuh. Iya, di kedai-kedai kecil tuh rame mulu tiap hari itu kita nanya, "Nih, ada apaan sih?" Padahal makanannya biasa aja. Ada yang kalau makan di tempat enak, kalau dibungkus jadi kagak enak. Ada yang begitu. Iya, betul. Tapi kalau di mall gue baru tahu tuh. Ngapain dia di mall? Jangan roti grill. Itu yang pakai gitu karena laku banget. Yang roti kopi ya? Roti kopi. Aduh, udah gitu yang nungguin nenek-nenek pakai kebaya. Lu bayangin masuk. Tapi kalau mall. nenek-nenek itu gue jadi inget di rumah ini. Siapa? Ya, Oh kita iya, pernah aduh. kita pernah tinggal tuh. Katanya kan ada nenek-nenek juga tuh di situ. Iya. Piaraannya yang Kita punya ceritain rumah. jangan nih? Boleh dong, boleh. Boleh ya? Boleh itu ceritain tuh. Ceritain Jadi ya. gimana tuh ceritanya? Coba deh gini, jadi singkat cerita dulu. Jadi disclaimer dulu ya. Kita pernah ada project lah ya, bisa dibilang project lah, kerja bareng lah dulu di salah satu tempat di Jakarta juga gitu kan. Waktu itu doi duluan nih, dia udah stay di situ beberapa lama. Ketika gue dateng, yaudah lu tinggal juga di sini deh, stay aja di situ gitu. Karena waktu itu gue masih sama-sama bujang, terus kita cari-cari tempat kos-kosan gitu kan. Oke, kita stay di situ sembari kita bikin-bikin apa gitu. Nah, ternyata lokasi itu menyimpan
sesuatu gitu. Menyimpan sesuatu. Nah, kalau sisi gue tahu ketika lu cabut duluan dari tempat itu baru gue tahu tuh karena gue sendiri di situ. Nah, karena kalau gue nggak pernah apa ya, nggak pernah ngerasain, nggak pernah ngeliat kalau gue, makanya kalau pas ada gue pun yang kayak lu kan, gue suka ngajak-ngajak anak-anak kan di situ kan, dan katanya pernah ngeliat, cuman gue nggak pernah tuh. Mungkin karena gue terlalu baik kali, jadi dia enggak, lu sebangsa justru. Ngapain gue ngasih lihat temen gue nih gitu. Jadi tempatnya itu sebetulnya ya rumah ya, bisa dibilang rumah, tapi rumah kreatif lah. Itu jadi buat produksi kreatif rumahnya itu ada studio, ada buat radio yang waktu itu ya, radio, studio, ada buat ya gitu-gitulah, konten juga ada kan. Nah waktu itu gue selama dia cabut, gue diminta sama pemilik rumah, lu tinggal aja di sini gitu kan. Ini gue cerita dari sisi gue nih, dari sisi gue. Waktu itu kalau nggak salah gue hampir 1 tahun lebih di situ, hampir setahun nih. ada setahun ya? Ada setahun. Karena gue inget banget pas itu gue pas jadi gue kerja di salah satu tempat kerja juga di Jakarta. Itu pas banget gue baru kenaikan ini loh, jadi kayak PKWT nih, kayak PKWT apa? PKWT tuh kerja paruh waktu gitu kan, setahun baru diangkat jadi pegawai. Training lah, setahun baru diangkat. Nah gue tuh nggak lama diangkat, gue ke situ, stay di situ sampai gue 1 tahun terus cabut dari tempat kerja itu, berarti kurang lebih 1 tahun lah gue di situ. Jadi awal-awal sih gue karena rame ya, karena kan itu tempat produksi kreatif ya, produksi kreatif kan nggak mungkin lu tempatnya sepi kan, pasti rame itu, banyak anak-anak pada bikin konten apa bikin ide-ide gitu kan, nggak ada masalah. Tapi ketika malam itu tempat berubah jadi kayak gimana ya, bisa dibilang anyep gitu. Rumah tuh yang tadinya siangnya adem ya kan, enak, begitu malam tuh kayak anyep amat ini rumah nih. Waduh, itu yang gua heran, nyamuk, semut, cicak nggak ada, Bray. Tuh gua bingung tuh. Enggak deh. Jarang banget maksudnya. Oh nyamuk sih ya, enggak. Gimana ya? Itu kan perumahan ya, perumahan yang notabene perumahan yang bukan perumahan biasa lah, itu termasuk elit lah segitu lah. Karena rumahnya itu tingkat 3 bro, rumahnya tingkat 3. Terus gua kebetulan ngisi kamar, salah satu kamar di lantai 2. Lantai 3 itu gudang, ini kan gudang, terus ada kamar mandi bekas apa nggak tahu. Sama kamar 2 kalau nggak salah gue. Kamar itu gudang, jadi buat naruh Iya, barang-barang. kamar itu jadi gudang. Barang-barang apa gitu. Dan barang-barangnya itu vintage. Kalau gue pernah ke atas kan, gue lihat, anjir vintage, kayak piringan hitam zaman dulu ya kan, kaset-kaset pita zaman dulu ya kan. Pernah lihat. Gue anjir, jadi kayak agak kesan spooky gitu. Nah sebetulnya di lantai bawah tuh ada yang ninggalin juga ya, juga. Orangnya baik banget. Cuman entah kenapa lantai 1, 2, 3 nih, 1 tuh paling aman tuh, paling kalau kita ke bawah tuh kayaknya adem, enak. Enak lah, nyaman lah di situ. Tapi kalau lu naik ke 2 udah mulai tuh. Karena itu ada studio radio sama studio band kan. Waktu itu gue sempet di studio radionya tuh gue tinggal. Jadi ada beberapa cerita. Kalau yang gue rasain sendiri itu ada beberapa kayak model kayak sekelebatan. Terus ada kayak orang yang lagi beraktivitas di atas lantai 3. Padahal gudang tuh. Gudang itu kotor banget coy. Gudang itu nggak pernah ditempatin. Parah itu kotor. Sampai sarang laba-laba tuh ngejuntai gitu. Sampai parah itu. Tapi emang gue pas ke lantai 3 sih berasanya emang beda banget beda sih. Ya? Pengen buat turun, pengen iya. buru-buru turun. Itu lu siang, sore? Malam. Gila. Pas lagi ngecek ini jebol kan waktu itu tuh. Hujan. Studio bandnya jebol. Terus gue ngeliat kan dari atas, apa sih ini yang jebol. Gue ke atas, anjing gak enak banget ya. Tapi kan gue sembari nyari-nyari. Terus pengen lirik tapi takutnya ngeliat yang macem-macem lagi kan. Anjing, gue bilang udah lah, gue cabut turun lagi aja. Iya, waktu itu gue sore gue naik ke atas. Sore udah mau maghrib tuh. Spooky juga. Anjir, spooky juga nih kayak gini. Mana vintage sih sebenarnya. Gue tuh sebenarnya pengen lihat itu kalau barang-barang, gue rasanya bagus ya, maksudnya langka tuh. Iya. Pajangan gitu kan. Koleksi kan. Wah, keren banget nih gitu kan. Tapi karena hawanya tuh nggak enak banget, apalagi kamar mandinya tuh udah kotor banget. Nah, gue cerita waktu itu, jadi gue sendiri banget di situ. Gue tuh
perjanjian lah sama si ownernya. Iblis lu itu mah. Sama owner ya perjanjian gini. Lu oke lah tinggal stay di sini tapi tolong ini deh ada orang yang bantu-bantu yang bersihin gitu kan. Akhirnya ya gue carilah, dibantu juga sama beliau nyari pembantu lah gitu. Jadi pembantunya itu kalau pagi dia datang, siang cabut pulang gitu kan. Nah cerita pertama gue dapat malah dari si Bibi ini, gue manggilnya si Bibi ya. Si Bibi ini katanya kalau pagi itu gue mandi kata dia. Mas kan dia datang tuh pasti 5:30 tuh. Pokoknya jam 5 tuh dia nyapu di depan rumah, 5:30 dia masuk. Padahal gue kalau subuh tuh tetap tepat azan subuh kan, azan subuh gue ke masjid terus tidur lagi biasanya gue tuh, karena kan masuk jam 8 ya, ngantuk banget kan, habis subuh tidur lagi. Nah dia bilang tuh kadang-kadang Mas Fikri ini ya mandi, dibilang gitu. Gue bingung kan, terus mandi tidur lagi terus mandi lagi. Gue bilang, Bi saya nggak pernah, saya kalau habis sholat subuh masuk kamar tidur lagi, mandinya kalau mau kerja, gue bilang. Dia dibilang tuh, jadi udah mau berapa hari di situ dia baru ngomong, kalau pagi bukannya katanya gue mandi gitu, bukannya mandi ya di kamar mandi, soalnya saya nggak berani bersihin kamar mandi, ada orang mandi, dia bilang gitu. Gue bingung dari situ tuh, karena di rumah itu kalau pagi cuma ada gue sama dia di lantai itu, cuma si ada Om H itu kan di bawah, dia kan kalau pagi ini jogging, pokoknya nggak ada deh kalau pagi dia kalau pagi nggak ada. Gitu. Dia nggak ada tuh. Pokoknya entah jogging entah dia kemana lah gitu kalau pagi. Nanti dia jam 7-an dia balik lagi biasanya. Nah itu di situ tuh gue baru cuman kan gue nggak ngerasain, yang ngerasain kan dia. Oke, dari si Bibi oke. Nah singkat cerita gue bete dong sendirian ya kan, ngapain ngajaklah gue teman gue, ada 2 orang waktu itu gue ajak, ada 3 orang, yang 3 nggak jadi, 2 orang nih gue ajak nih. Yang satu nginep karena ada studio band ya, dia kan gitaris tuh ceritanya. Karena ada studio band dia gitaris, jadi kalau pas malam nih gue tidur aja, terus dia ke studio nih. Jadi gambarannya itu guys, satu lantai itu ada 1, 2, 3 kamar, ada 3 kamar. Nah 3 mau mana? 3 kamar yang ada printernya yang sebelah sono. Ini kan kamar radio, sebelahnya kan kamar lagi tuh. Kamar bawah apa kamar Lantai 2. Tadi lu bilang kamar bawah, bangsat. Enggak kan, gue lantai 2. Lantai 2. Tadi lu bilang kamar bawah. Di lantai 2. Sorry gue salah berarti. Di lantai 2. Kalau bawah kita nggak usah bahas ya, bawah tuh area aman lah, clear area aman. Lantai 2 nih. Jadi ada 3 kamar nih, lantai 2. Satu kamar radio yang gue tempatin, sebelahnya itu kamar kosong yang isinya tuh alat-alat kerja ya, kayak printer gitu kan, meja kerja, kursi segala macem. Nah di seberangnya tuh ada kamar mandi sama studio bandnya, ada kamar mandinya juga, ya kan? Emang ada ya? Ada studio band yang kamar mandi kecil tuh di dalam. Oh, ada ya? Lu nggak tahu emang? Nggak ngeh gue, lupa. Jadi singkat cerita temen gue nih pas malam, bete kali, malam sih Fikri udah tidur nih katanya. Aku main gitar aja ke studio kan. Lagi main gitar studio, dinyalain tuh ampli sama dia. Ampli nyalain, dangdung. Kalau studio tuh ada ruangan kecil yang buat operator monitor tuh. Ya. Iya, monitor operator ya. Ada muka kata di situ. Kata dia. Kaget dia tuh, langsung. Anjing apaan tuh? Bangunin gua ke kamar. Gua kenapa lu gini-gini? Dia tuh kalau nggak salah jam-jam masih sore, jam-jam 10:30 apa? Jam 11-an gitu deh. Balik dia coy. Balik dia. Gue balik kan malam ini juga, gue balik lah. Kenapa lu kecil? Gue lagi tidur enak-enak dibangunin. Anjing. Nah. Pulang kerja nih, motor siapa nih? Gue bilang kan, Suprapit bapak-bapak nih. Kayaknya tukang nih. Gue ke atas. Ternyata bener ada tukang tuh lagi kerja, 2 orang di atas. Di lantai atas yang tadi kita ceritain itu ada gudang, kamar mandi dan lain-lain tuh lagi dibenerin sama tukang. Ya kan? Nah, tukangnya itu nginep ceritanya. Dikasih waktu, gue tanya dikasih waktu seminggu. Harus kelar tuh semua tuh, ditutup sama dia, pokoknya diberesin. Nah, pas hari berikutnya malam gue balik kerja, lembur kebetulan. Jam sekitar jam 8:30, jam 9-an lah. Gue pulang, lah motor masih ada nih. Oh, masih ada tukang kali, ya kan. Gue ke atas. Lah, kok tukangnya tidur di ini balkon. Jadi lantai 2 tuh ada balkon buat keluar tuh. Tukang tidur di situ, ngapain gue bilang. Bodo amat lah, ya kan. Gue tidur aja tuh. Nah pas pagi gue tanya dong, Mas, ya ngopi Mas, ngeteh. Oh iya pak, iya katanya.
Gue tanya sama salah satu, jadi kayaknya tuh ada 2 tukang sama keneknya tuh. Nah yang gue tanya anaknya nih, pokoknya bukan anak sih, lebih muda lah. Gue tanya, Mas dari mana? Katanya, saya dari daerah Jawa Barat lah, dari daerah mana, Tasik ke mana gitu. Oh iya, kenapa tidur di luar kemarin gini. Oh enggak Mas, nggak kerasan di lantai 3, dibilang gitu. Nggak kerasa. Nggak kerasan di lantai. Oh oke, kata gue. Nggak kerasan, oh iya. Gue udah. Nah sampai pada ketika gue sendiri ngalamin waktu itu. Gue sendiri ngalamin yang paling jelas tuh ada tiga kejadian. Yang pertama pas habis subuh gue pas pulang dari masjid ya kan, terus kan nggak ngantuk nih, ngaji Quran lagi bener tuh waktu itu tuh, lagi bener ngaji Quran tuh gue. Jadi posisi gini guys, jadi di sini tuh pintu ya, gue ngaji madep meja begini nih, ya kan. Nah pintu itu kan ada colokan kunci tuh, colokan kuncinya dicolok kunci, terus ada kunci gantungan kunci kan, colok situ. Jadi gue itu emang udah gitulah defaultnya kan. Gue ngaji aja. Begitu lagi ngaji tiba-tiba kalau buka itu kan bunyi ya. Apa namanya? Engsel pintu tuh. Cekrek kan gitu kan. Yeah. Bunyi tuh cekrek. Gue berhenti, gue lihat belakang. Pintunya nggak kebuka, tapi ininya goyang, apa namanya? Gantungan kuncinya. Gantungan kunci. Ya. Siapa ya gue bilang. Gue diem, gue kira ada si Om Ha nih di bawah nih, dia naik ke atas gitu kan. Gue kira, tapi gue diem, kok nggak ada suara. Ngaji lagi 2 kali tuh cekrek. Wah gue udah ada yang nggak beres nih. Udah gue lanjutin sampai ain, selesai gue tutup. Terus nyetel ini gue apa namanya, murotal di YouTube. Bokep udah lagi nih, abis ngaji kenapa jadi bokep? Kita murotal gua. Udah tidur lagi tuh abis itu. Udah lewat ya. Yang kedua nih agak-agak kocak nih. Jadi gue lagi nonton YouTube ceritanya. Kalau nggak salah nonton apa ya, OPJ apa. Pokoknya gue ketawa lah itu. Malam tuh jam 11, jam 12-an gue. Nggak bisa tidur nih gue, nonton YouTube gitu kan. Di PC. Jadi sebelah gue tuh ada kunci motor gue nih. Posisi, nih gue gini nih. Posisi sebelah sini kunci motor gue nih. Kunci motor kan ada kunci motor, ada kunci gembok, ada gantungan kunci gitu kan. Gue lagi nonton ketawa-ketawa. Tiba-tiba itu kunci berbalik gini nih, ceklek gitu tuh. Jadi posisi kunci nih balik krek gitu tuh. Itu depan mata sebelah gue nih, jadi buntut mata gue tuh ngeliat. Kaget kan gue, terus gue liatin. Oke, diemin. Pintu kebuka apa ketutup? Hah? Pintu Ketutup kan, malam coy. Kondisi malam. Udah tuh gue diemin ya kan. Terus nggak lama gue ketawa-ketawa lagi tuh, malam ketawa-tawa. Terus itu kunci yang posisinya deket sama gua, ya kan? Jadi ngejauh coy. Ngehnya tuh gua nggak ngeh, tapi ngehnya pas gini, tawa-tawa pas gua lihat kunci lagi. Lah, kan lo tau kan meja ada 2 tuh. Iya. Anjing gua merinding ceritanya. Bangke. Ini meja terus disambung meja lagi kan. Ingat kan lo? Kayak gitu posisinya kan. Meja itu tuh ngelewatin batas meja tuh lo. Ngelewatin. Jadi gua di meja yang kanan, tiba-tiba dia udah ke meja kiri. Gua langsung astagfirullah, kaget tuh. Gue langsung mikir tuh, oh mungkin gue ketawa-ketawa kali ya nonton itu kan malam-malam. Gue kecilin lah, akhirnya gue ganti. Waktu itu bola jadinya, YouTube-nya gue siaran bola, udah biar ada suara kan. Terus gue ambil tuh kunci, gue taruh sini, gue bilang, nih ayo gerak lagi, gue bilang. Ayo gerak lagi. Sampai gerak gue kabur nih kata gue kan. Gue beratin, oh kagak, udah. Di situ gue langsung tuh main HP kayak biasa. Nah yang terakhir nih Bray, parah banget ini, yang paling epic nih. Oh lu gara-gara nonton bola kali, dia juga seneng nonton bola. Kali ya. Dan iya, seru ada pertandingan. Daripada lu ketawa-ketawa sendiri, gue nggak paham kan. Ini yang paling terakhir nih yang epic nih. Waktu itu hujan Bray, balik kerja gue jam lembur, jam 10-an, setengah 11. Balik, hujan nih gerimis kan. Begitu masuk ke dalam kan, gue buka-buka baju kan ya. Terus ngerendam dulu tuh air di kamar mandi. Kan capek banget tuh badan tuh, capek banget gue belum sempet ngapa-ngapain tuh, belum sempet sholat, baru masih pakai boxer, ini masih pakai kaos daleman, tiduran main HP gini. Jadi kalau lu inget di kamar lantai 2 tuh, di kamar radio kan ada jendela yang menghadap langsung dari atas ke bawah tuh, iya kan? Gue entah kenapa kayaknya gue bukan mimpi sih ini, kayak gue beneran ini. Jadi saking capeknya gue main HP, tiba-tiba kayak ketiduran gitu. Begitu bangun, ini gue nggak tahu ya, kayak mungkin gue lihatnya sekelebat tuh
ban. Jadi dari apa namanya, posisi kamar yang sebelah masuk ke tembok tetangga. Posisinya kayak copong ya, kayak copong nih, mukanya putih semua. Bukan putih, jadi kain putih semua. Tapi ada tangannya, lagi megang apa gue nggak tahu. Masuk ke tembok tetangga. Gue pas banget. Karena posisi gue gini, jendela tuh di mungkin jaraknya sekitar berapa meter itu ya? 5 meteran ada ya? 10. Iya 5 lah, 5. 10 nggak ada lah, 5 meter lah. 5 meter lah, karena kamarnya cukup gede juga tuh. 5 meter. Gue pas bangun gini, astagfirullah tuh gue langsung kaget tuh, gue beneran gue kaget. Pintu masih kebuka lagi posisi kan, panik juga gue. Pintu kebuka nih, gue langsung diem, gue baca apa yang gue bisa baca, gue lihat sekeliling. Jendela itu gue samperin, jendela yang kebuka itu gue samperin, gue tutup. Pintu gue tutup. Langsung gue buka YouTube Style Murotal. Asli itu gue dari jam kayaknya tuh karena gue kecapean ya. Kayaknya tuh jam 1 jam 2 lah. Sampai subuh gue gak tidur. Asli gue main HP, gue ngechat. Waktu itu masih apa? Istilahnya belum punya bini kan ya. Ngechat cewek nggak ada yang bales ya kan, temen gue pada. Hah? Open BO akhirnya lo. Jadi gue di situ bener itu paling epic itu. Tapi kesana-sananya sih Gede banget gitu. Hah? Gede banget. Kalau gue lihat nih ya, tangannya putih, mulus, bersih. Jadi kayak copong nih. Kalau gue lihat nih kayak copong, mukanya nggak kelihatan. Terus dia jalan ke samping begini, ke tembok, masuk ke tembok. Tapi cepet ban. Tapi tangannya tuh mulus kayak cewek cantik gimana sih? Bawa, gue nggak tahu bawa apa gitu. Kayak bawa apa ya? Kayak bawa kresek hitam, bukan kresek ya? Apa nggak tahu udah gue. Begitu gue bangun langsung sok gitu. Astagfirullah, gue langsung duduk kan, bangun. Jadi bangun tiduran langsung bangun duduk gitu kan. Itu tuh paling epic tuh. Nah itu kan gak lama dari situ gue udah balik mulu ke rumah. Tuh gue tuh. Gara-gara itu? Hah? Gara-gara itu apa? Bukan gara-gara itu kan. Emang balik aja? Emang ada keperluan balik, cuman kan pas banget gitu loh, pas ngalamin itu langsung balik mulu. Kayak gitu. Yang dulu lu bilang lu masih di sono enggak? Enggak, gue lagi balik itu. Udah mulai itu. Itu gila banget coy, anjir sendirian tuh di. Kalau lu mau ngeliat geografis rumahnya tuh lu bisa ngeliat di konten gua tuh. Kita sempat bikin ini ya, film pendek waktu itu. Oh iya, film search aja ya, penampakan short movie. Yang jangan dong. Hah? Cari aja, suruh cari. Yang main gue. Suruh pokoknya cari main gimana juga. ceritanya. Gila. Pokoknya di konten gua pribadi ada tuh. Ada konten pribadi dia, yang main gue. Itu kayak gitu rumahnya, persis banget. Dan itu juga kita dari kejadian-kejadian yang begitu ya bikin film itu. Untungnya gue nggak pernah sih, untungnya. Mungkin karena gue sebentar juga kali di situ ya. Lo udah setahun nggak nyampe? Gue nggak nyampe. Gue berapa bulan dong? 3 bulan, 4 bulan lah. Bukan. Oh iya sebentar. Sebentar doang kali. Gue mungkin karena gue sebentar dan sebenarnya mungkin gue kalau suara-suara gue denger lah suara langkah tapi di atas ya di atas terus kayak ada yang turun dari tangga. Cuman gue cuek. Mungkin karena gue cuek kali, bodo amat gue gitu. Jadi kalau gue kan emang kayak gitu tuh bodo amat gitu. Gue sering juga kalau lagi jalan tiba-tiba dari suara dari mana ada yang ngetawain, cuman gue cuek aja. Oh gitu. Iya sering gue jalan misalkan di mana gitu. Apalagi kalau lagi syuting gitu. Kan kadang-kadang syuting. Oh ini di luar rumah itu. Nah, di luar rumah itu. Misalkan kalau lagi syuting apa tiba-tiba ada yang ngetawain, gue cuek aja santai gue mah gitu. Makanya mungkin setannya juga males kali nih anjing gue dicuekin gitu. Enggak, kalau gue juga sama, misalnya masing-masing lah, ya kan kalian, gue gitu. Cuman kalau udah nyampe ngerjain, wah ngeselin juga nih, bikin emosi nih gitu. Lu berisik berarti emang, lu berisik kali makanya digangguin. Sebenarnya kalau bilang berisik ya, itu tempat itu kalau pas lagi banyak anak-anak tuh kayak dulu kita tuh, jauh lebih berisik dibanding gue sendiri nonton YouTube kan jauh lah. Kan lebih banyak, kalau banyak dia nggak berani takut. Iya rame kan, rame. Banyak. Ini gue sendirian banget, anjay. Ya jadi kira-kira begitulah. Itu cerita kita ya. Cerita horornya si kampret nih. Nah, lu kalau ada cerita juga yang serem boleh nanti komen di bawah, nanti bisa kita telepon ya, kita sharing cerita horor apalah gitu pokoknya. Yang serem tapi jangan yang kayak dia. Jangan kayak gue diketawain orang terus ya udah gue jalan aja gitu. Terus ya udah deh nggak seru dong. Seru dong jadinya. Ini kayak gini nih, tiba-tiba lepas sendiri, ya kan? Kita cuekin aja.
Bete yang lepasin juga. Ininya. Cuma akhirnya yang satu nggak lepas. Iya. Gara-gara nanti kita checking. Sampai ini lepas. Tuh ini udah tahan nih. Oke lah. Kalau begitu kita bakal ketemu lagi di konten-konten horor berikutnya yang lebih menyeramkan lagi. Kalau lu punya cerita-cerita horor boleh hubungin kita biar komen di bawah biar nanti kita telepon biar kita interview lu tentang cerita horor. Seberapa serem sih cerita lu? Tapi yang pasti ceritanya harus cerita original terus true story. Cerita yang lu ngalamin sendiri. Jangan ngarang-ngarang atau ceritainnya orang gitu. Nanti kalau nggak ada cerita gue cerita lagi. Kalau itu juga gue juga ada sebenarnya cerita-cerita horor cuman kita buka dulu buat teman-teman yang lain. Buat yang berikutnya lah. Yoi. Oke, segitu aja. Sip, kita tutup ya. Kita tutup sampai di sini. Lu yang tutup dong, anak baru harus dididik. Anjay. Thank you semuanya yang udah nonton STMJ. Jangan lupa di-subscribe, di komen, like dan share. Yoi. Loncengnya jangan lupa di share biar teman-teman lu juga pada tahu. Biar kita makin tahu lagi cerita-cerita horor biar kita juga tahu nih kalau kesini-sini berarti jangan begini gitu. Yoi, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau nggak bermanfaat ya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut.